Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar tematik. Belajar tematik bersama Budian semakin asik. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan persiapan. Ambil buku dan alat tulis kalian. Dan semoga mendapat berkat dari Allah. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini hadir semua ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Mengapa? Karena kondisi Kabupaten Bojonegoro masih dalam keadaan zona merah. Meskipun demikian, jangan lupa berkarya dan berprestasi selama di rumah. Pada pembelajaran hari sebelumnya kita belajar tentang tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Untuk hari ini kita belajar tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian lihat pada layar, baca dengan seksama. Ada 3 muatan pelajaran, 1 bahasa Indonesia, 2 IPS, dan 3 IPA. Anak-anak, nanti kalian baca juga tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Lihat pada layar. Anak-anak, tahukah kamu pendongeng itu apa? Pendongeng adalah orang yang membacakan dongeng untuk orang lain. Pendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar rumahmu seperti Pak Raden dengan si Unyil? Baik, kali ini kalian akan membaca dongeng dari Budian dan bacalah dongeng itu dengan seksama. Dan sekaligus nanti kalian lihat video tayangan dongeng tersebut. Anak-anak, saksikan cuplikan dongeng tentang si tupai dan ikan gabus berikut ini. Setelah kalian melihat cuplikan tayangan video tadi, sekarang kalian coba tentukan unsur-unsur yang ada pada dongeng tadi pada kolom berikut ini. Contohnya, tokohnya siapa saja, sifat-sifat tokohnya bagaimana, tempat latar kejadian, awal cerita, akhir cerita, serta pesan moral yang ada pada dongeng si tupai dan ikan gabus. Bagaimana menurut kalian dongeng si tupai dan ikan gabus tadi? Dan hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari dongeng tersebut? Anak-anak, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng itu biasanya menggunakan wayang? Nah, wayang itu terbuat dari kayu dan yang membuat adalah seorang pengrajin kayu. Ayo kita cari lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu itu. Nanti kalian baca ya teks tentang pekerjaan Ayah Beni. Setelah kalian membaca teks bacaan Ayah Beni, lalu jawablah pertanyaan berikut ini, apa yang ada pada layar. Nanti kalian tulis lalu kirim ke WA Budian. Anak-anak, sumber daya alam yang digunakan oleh Ayah Beni adalah kayu. Dari manakah kayu itu berasal? Apakah kayu itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Kalian amati pada layar. Pada awalnya pohon di hutan ditebang pohonnya, lalu diangkut ke kota oleh si pengrajin kayu. Kayu tersebut diolah menjadi meja, kursi, dan bahan mebel lainnya, lalu dijual ke toko mebel. Nah, di toko mebel itulah kita nanti bisa membeli peralatan mebel lainnya seperti meja, kursi, dan almari. Untuk mendapatkan kayu sebagai bahan baku mebel, yaitu kita harus mencarinya di hutan. Salah satu hutan di Indonesia
yaitu ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terkenal hutannya yang kaya akan oksigen dan terkenal sebagai paru-paru dunia. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang. Seringkali terjadi kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar. Bandingkan kenampakan hutan di Kalimantan berikut ini. Apa yang ada yang tampak pada layar, ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Kalian amati juga perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Ya, nanti kalian diskusikan hasilnya bersama temanmu mulai tahun 1950 sampai pada tahun 2020. Ini hasilnya kalian baca dengan seksama. Untuk pemahaman kalian, coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, poin 1 sampai poin 6. Nanti kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan dan kirim ke WA Budian. Setelah mengamati dan melihat kondisi hutan di Kalimantan, sekarang mari kita bahas bagaimana cara kita untuk menghindari kerusakan hutan. Mungkin anak-anak ada yang tahu sebelum Budian menjawab, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, anak-anak, upaya untuk menghindari kerusakan hutan yang pertama, 1, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, kita bisa melarang penebangan pohon secara liar dan memberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Setelah menebang, kita harus berkewajiban menanam lagi pohon tersebut. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dongeng, yaitu ada tema, tokoh dan perwatakannya, latar, alur, serta pesan moral. Terus kita juga belajar tentang jenis-jenis pekerjaan berkaitan sosial budaya di wilayah kita. Contohnya tadi ayah Beni menjadi pengrajin kayu. Dan yang ketiga, upaya kita menghindari kerusakan hutan. Salah satunya dengan cara reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, melakukan sistem tebang tanam, serta memberi sanksi yang tegas bagi pelanggar penebang pohon secara liar. Pesan Budian, di rumah tetap belajar, rajin beribadah, patuhi perintah orang tua dan tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.